kata Sinteyong usai Indonesia kalah telak dari Irak. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Irak dengan skor 1-3 pada laga perdana grup D Piala Asia di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong angkat bicara. Irak sudah terlebih dahulu mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia lewat aksi Muhammad Ali pada menit ke-16. Tim Merah Putih baru bisa membalas saat pertandingan memasuki menit ke-36. Umpan manis Yakob Sayuri pun berhasil diselesaikan dengan baik oleh Marcelino Ferdinand. Dan di penghujung babak pertama, Irak kembali mencetak gol keduanya ke gawang Timnas Indonesia yang dilesatkan oleh Osama Rashid. Ayman Hussein yang menjadi pencetak gol ketiga Irak pada menit ke-78. Dan skor 3-1 untuk keunggulan Irak atas Timnas Indonesia bertahan sampai laga usai. Sinteyong pun mengucapkan selamat kepada Irak yang sudah meraih kemenangan atas Timnas Indonesia. Menurutnya, jalan pertandingan berjalan bagus untuk kedua tim. Hanya saja, Timnas Indonesia kurang beruntung dalam pertandingan tersebut. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Irak yang telah memenangkan pertandingan ini. Tentu saja, kami sudah menunjukkan penampilan yang impresif dan upaya yang bagus pada laga ini. Soal hasil, kami memang kalah melawan Irak, khususnya di skor. Dan hari ini kami kebobolan 3 gol dan hanya mencetak 1 gol. Totalnya 3-1. Jadi kami kalah dan saya menerima itu karena Irak menguasai pertandingan, berbanding 60-40, kata Sinteyong. Offside jadi gol, petugas VAR asal Thailand jadi sorotan. Sahkan gol offside di laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak, petugas VAR asal Thailand di Piala Asia jadi sorotan. Sebab teknologi tersebut terbukti luput memberi masukan berharga di lapangan. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dan skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3. 3 gol Irak masing-masing disumbangkan Muhammad Ali 17, Osama Rashid 45+7, dan Ayman Hussein 75. Sementara itu Indonesia sempat membalas lewat gol Marcelino Ferdinand 37. Hanya saja gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Muhammad Ali terlihat dalam posisi offside dan bola lalu bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR pun sempat mengecek proses terjadinya gol tersebut. Akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuens serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Dan usai laga tersebut, nama wasit Tantasev Ilgiz asal Uzbekistan menjadi sorotan. Namun sang pengadil tak bisa berbuat banyak lantaran hanya mendapat masukan dari VAR. Dua petugas VAR di laga itu adalah Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Sivakorn Pudom asal Thailand. Keduanya dianggap luput untuk melihat dari gambaran lebih besar sebelum gol tersebut tercipta. هذه الانطلاقة التي كانت أحمر والتمرير لا يسجل بمكان جلال إلا أنها قوي جميل وصلوا بهذا التوقيت. Tak berjuang sendiri, 1000 supporter siap bantu Timnas Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Indonesia di Doha, Qatar, memperkirakan lebih dari 1000 orang bakal mendukung start Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 dengan melawan Timnas Irak di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan
pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya atau Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado, mengatakan sudah 300 tiket yang dibeli pendukung timnas Indonesia secara kolektif. Kalau untuk jumlah pasti kami masih belum bisa memastikan, tapi insya Allah di atas 1.000 supporter yang akan mendukung timnas Indonesia, ujar Ali Murtado. Ali Murtado mengungkapkan jumlah 300 tiket itu belum termasuk pendukung yang membeli tiket secara mandiri dan warga negara Indonesia atau WNI yang bakal menonton lewat jalur undangan. Untuk pembelian kolektif saja 300 tiket, ditambah pembelian mandiri yang jumlahnya saya yakini di atas itu. Beberapa juga mendapatkan tiket dari jalur undangan, ungkap Ali Murtado. Selain itu, KBRI Doha juga telah berkoordinasi dengan kelompok supporter timnas Indonesia yang menetap dan yang sudah berada di Qatar untuk memberikan semangat kepada Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan. Kami sudah siapkan bentuk dukungan kepada timnas Indonesia dengan elemen-elemen supporter yang ada di Qatar, imbuh Ali Murtado. Indonesia versus Irak, laga krusial, fokus jadi kunci. Laga perdana di Piala Asia 2023 melawan Irak akan menjadi pertandingan krusial bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda harus menjaga fokus khususnya di barisan belakang. Timnas Indonesia akan memulai kiprah di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak pada matchday pertama Grup D. Laga timnas Indonesia versus Irak tersebut bakal digelar di Stadion Ahmad bin Ali Al Royan pada Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, laga ini akan menandai kembalinya skuad Garuda ke panggung Asia. Kali terakhir Indonesia tampil di Piala Asia adalah pada 2007 saat menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kini setelah menunggu 16 tahun, timnas Indonesia akan kembali merasakan atmosfer Piala Asia. Salah satu kekuatan Asia, Irak, menjadi ujian pertama yang harus dihadapi skuad Garuda. Menurut pengamat sepak bola senior Roni Pangemanan, pertandingan pertama melawan Irak akan menjadi laga krusial bagi Indonesia. Melawan Irak adalah pertandingan krusial. Jika kita bisa ambil poin, ini akan menambah kepercayaan diri para pemain, kata sosok yang akrab disapa Ropan itu kepada Kompas.com Minggu 14 Januari 2024. Sebelumnya timnas Indonesia telah merasakan kekuatan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pertengahan November tahun lalu. Kala itu anak asuh Sinteyong kalah telak 1-5 di kandang Irak. Salah satu kunci kemenangan Irak pada pertandingan tersebut adalah mereka mampu memanfaatkan lengahnya barisan belakang Indonesia. Dari 5 gol Irak, salah satunya memang tercipta melalui bunuh diri bek tengah Jordi Amat. Ropan pun mengingatkan Indonesia tidak boleh lagi membuat kesalahan seperti saat kalah telak dari Irak itu. Pemain harus fokus,